Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami hukum-hukum alam semesta. Diambil dari kitab Ilmu Vibrasi karya Arif Rahutomo. Dalam kehidupan ini ibarat permainan sepak bola. Sehebat apapun skill, keahlian, teknis pemain sepak bola, entah itu menggiring bola, menggocek bola, merebut bola, menendang bola, menangkap bola, dan sebagainya, menjadi tidak berarti saat pemain sepak bola itu melanggar aturan dalam permainan sepak bola. Misalnya, seorang striker dengan sengaja memegang bola berkali-kali dengan tangannya, maka pemain itu bisa dikeluarkan dari lapangan permainan, kena kartu kuning, kemudian dapat kartu merah. Banyak orang dalam kehidupan ini terlalu memandang bahwa kehidupan hanya sekedar menguatkan kemampuan teknis dan tidak memahami aturan mainnya. Kita semua adalah pemain sepak bola dengan kemampuan teknis masing-masing. Dan lapangan di mana kita bermain sepak bola adalah alam semesta. Kehidupan sama halnya dengan permainan sepak bola. Di lapangan bernama alam semesta ini ada aturan mainnya. Aturan main ini bernama hukum alam semesta, hukum kehidupan. Atau dalam ajaran agama saya, hukum-hukum ini disebut sebagai sunnatullah. Apakah ada di antara Anda yang merasa lebih pintar, tapi orang lain yang Anda anggap tidak lebih pintar, hidupnya lebih beruntung? Ya, kayak saya dulu itu. Saya tidak menyadari bahwa alam semesta kehidupan lebih berpihak kepada mereka yang paham aturan main. Atau kalaupun tidak paham, mereka tanpa sadar tidak melanggar aturan mainnya, sehingga mereka tidak dikeluarkan dari lapangan permainan. Untuk memudahkan pemahaman tentang hukum alam ini, saya berikan contoh sederhana. Kalau Anda melompat dari sebuah gedung tinggi, apa yang terjadi? Anda akan jatuh ke bawah. Tidak peduli siapapun Anda, baik yang percaya benda selalu jatuh ke bawah maupun mereka yang tidak percaya, tetap saja jatuh ke bawah. Apapun akan jatuh ke bawah, sengaja maupun tidak disengaja. Itulah hukum alam semesta. Anda tahu atau tidak, mau belajar memahami cara kerjanya atau tidak, Anda terikat dengan dampaknya. Dengan ilustrasi ini, mendingan tahu dan belajar bagaimana cara kerjanya, sehingga dalam hidup kita tidak melakukan hal-hal bodoh yang mencelakakan diri kita sendiri. Hukum alam semesta adalah perwujudan dari kehendak Tuhan itu sendiri. Kata guru saya, Gede Pramana, hukum alam semesta adalah God as a law. Sehingga ini menjawab mengapa hidup kita bermasalah. Bukan Tuhan kejam atau menghukum. Kita yang melanggar aturan mainnya, dan kita akan menerima konsekuensinya. Bisa saja ada orang merasa sudah melakukan ibadah ini itu, tapi hidupnya tidak ada perubahan kepada keadaan yang lebih baik. Mengapa? Karena dia melanggar aturan main dalam kehidupan. Jadi bagaimana? Yaitu tadi, memahami hukum alam semesta adalah bab wajib dalam menjalani hidup. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan setidaknya ada 3 hukum alam semesta yang minimalnya perlu kita pahami. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ilmu vibrasi. Apa saja hukum-hukum alam semesta itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, the law of attraction. The law of attraction artinya hukum tarik-menarik. Hukum ini adalah hukum alam semesta yang dibahas dalam buku The Secret dan buku Quantum Ikhlas.
Hukum ini kurang lebih bunyinya begini. Apapun yang kita pikirkan, cepat atau lambat, akan mewujud dalam kehidupan kita. Kalau kita banyak memikirkan hal yang baik-baik, maka hal baik yang akan hadir dalam hidup. Kalau kita memikirkan hal-hal buruk, maka hal-hal buruklah yang akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau mengacu pada buku The Secret, ada 3 hal atau tahapan yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan hukum tarik-menarik ini, yaitu ask, believe, dan receive. Ask adalah tahapan meminta. Ya, kita perlu tahu apa yang kita minta di dalam hidup. Target, sasaran, impian, atau apapun istilahnya adalah yang dimaksud dalam hal ini, sebagaimana iklan sebuah minuman. Ku tahu yang ku mau dalam hidup apa yang Anda minta. Hal baik atau hal buruk. Mengapa ini saya tanyakan? Karena dalam kenyataannya banyak orang lebih fokus kepada hal-hal buruk. Misalnya, kalau ada orang mau berpergian, kalimat yang sering digunakan adalah hati-hati di jalan ya. Kenapa tidak rezeki-rezeki di jalan ya? Kalimat hati-hati di jalan ya seolah sudah menjadi kebiasaan dan budaya. Dan karena dianggap biasa, kita tidak sadar bahwa kita selama ini membiasakan fokus kepada hal yang buruk. Tahapan kedua adalah believe, artinya yakin. Yakin tentang apa? Ya, yakin tentang yang kita minta tadi atau ask. Kadang atau bahkan sering kita meragukan apa yang kita minta atau harapkan. Percayalah, apa yang kita mau belum tentu selaras dengan apa yang kita yakini. Oke, saya berikan contoh begini. Kalau timnas sepak bola kita, PSSI, bertanding melawan timnas sepak bola negara Brazil, ya sudah beberapa kali menjuarai Piala Dunia. Kira-kira Anda sebagai warga negara Indonesia, Anda kepinginnya tim sepak bola mana yang menang? Jelas dong, sebagai warga negara Indonesia, kita maunya yang menang adalah PSSI. Tapi kenyataannya, ketika saya tanya, Anda yakin yang menang mana? Bisa jadi jawaban berkebalikan. Anda lebih yakin bahwa Brazil yang menang. Itulah dia, apa yang kita mau perlu kita cek lagi. Apakah kita meyakininya ataukah kita meragukannya? Anda yang kepingin sukses, belum tentu Anda yakin bahwa Anda bisa sukses. Anda yang ingin mencapai target, belum tentu Anda yakin bahwa Anda bisa mencapai target Anda. Iya kan? Itulah sebabnya tahapan kedua sangat penting. You have to believe it. Tahap ketiga, mengacu pada buku The Secret, adalah receive. Receive artinya menerima. Dalam pemahaman umum, menerima ini adalah sebagai akibat kita sudah meminta dan meyakininya itu tadi. Jadi kalau sudah minta dan yakin, cepat atau lambat, hal yang Anda minta dan Anda yakini benar-benar akan mewujud dalam kehidupan nyata. Namun saya memiliki pemahaman yang sedikit berbeda terkait poin ini. Anda boleh saja tidak setuju dengan pemahaman saya ini, gak masalah. Jadi dalam pemahaman yang disebut sebagai receive itu bukan sebagai Anda menerima barang yang Anda minta dan yakini. Lalu apa itu receive? Receive adalah suatu sikap mental sebelum sesuatu mewujud. Anda sudah bersikap seolah sesuatu itu sudah mewujud. Contohnya, Anda kepingin punya mobil. Mobil sih belum ada, tapi Anda sudah bikin garasinya. Nah, ini adalah contoh receive yang saya pahami. Masih belum jelas? Satu contoh lagi. Misal Anda kepingin punya pasangan hidup.
pasangan hidup Anda sih belum ada, Anda masih jomblo. Tapi Anda mengganti ranjang Anda yang tadinya hanya muat untuk Anda sendiri, diganti dengan ranjang yang lebih besar. Sudah paham kan? Jadi bahasa gampangnya, sediakan dulu wadahnya, maka isinya akan menyusul hadir. Inilah makna yang saya pahami terkait tahapan resip. Itu aja untuk di video kali ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana hukum alam itu bekerja, dan masih ada 2 lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.